Salam Patunggilan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung di rumah kita masing-masing dengan dipandu dengan tata ibadah khusus yang dilaksanakan oleh Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ringin. Ibadah ini kita lakukan di rumah kita masing-masing dalam upaya pencegahan virus corona atau COVID-19. Dalam ibadah ini, kita ikut mendoakan agar pandemi virus corona ini akan segera berakhir. Untuk itu, marilah ibadah ini kita mulai. Semua warga, jemaat, Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini adalah Jumat Agung. Kita memperingati hari penyaliban atau kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Marilah kita memaknai penyaliban Yesus Kristus itu sebagai bukti kasih Allah kepada manusia. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan memuji Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan 2. Indahnya saat yang teduh. Saudara-saudara, marilah kita mulai sakramen perjamuan kudus Jumat Agung hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita hari ini kita lakukan bersama di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan kasih-Nya kekal selamanya. Salam damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua. Amin. Saudara-saudara, saat ini dengan segala keprihatinan dan kerendahan hati, marilah kita mengenang kesengsaraan dan wafat Sang Kristus oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bersamaan dengan pencobaan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi,
Marilah kita meneladan Sang Kristus yang telah lebih dahulu berkenan menderita bagi kita. Dia selalu menguatkan kita dengan sabdanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Marilah kita bersama hayati firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai 6 sebagai dasar di dalam sakramen perjamuan kudus Jumat Agung hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba saatnya kita akan diajar, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Namun sebelum itu saya mengajak kita masuk di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, Allah dan Bapa kami yang baik dan setia. Jika saat ini kami boleh membangun ibadah di rumah kami masing-masing, ini semua karena penyertaan Tuhan saja. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu, khususnya dalam kami menghayati, memperingati Jumat Agung-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap kami. Kami juga mohon kiranya Engkau memberi hikmat, kebijaksanaan kepada hamba-Mu, Ibu Pendeta Yuyun Purwandini, sehingga dalam apa yang beliau sampaikan nanti, boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Persiapkan telinga dan hati kami ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bacaan kita diambil dari Injil Yohanes, pasal 19, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa Dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil Dia dan salibkan Dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mendengar sebuah kata taman, apa yang terlintas di pikiran kita? Pada umumnya orang akan berpikir bahwa taman itu sebuah tempat yang memiliki tanaman bunga yang berwarna-warna. Suasana udara terasa sejuk, sepi, dan sangat baik untuk tempat beristirahat dari keletihan dan kepenatan setelah sibuk dengan berbagai macam pekerjaan yang dilakukan. Dan justru inilah tempat yang dipilih oleh Tuhan Yesus bersama para murid-Nya. Tidak hanya beristirahat, tetapi juga digunakan kesempatan untuk berdoa. Namun, siapa mengira ternyata taman yang sunyi, yang menjadi tempat berdoa Tuhan Yesus justru menjadi awal
penderitaan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, penderitaan Tuhan Yesus yang dimulai dari tempat yang sunyi, sebuah taman, di sanalah ia ditangkap setelah selesai berdoa. Dan Tuhan Yesus semakin banyak mengalami penderitaan hingga akhirnya dia mati tergantung di kayu salib Bukit Golgota. Dan tidak ada satupun murid-murid yang berani mendekat untuk menemani Tuhan Yesus. Para murid Tuhan Yesus hanya melihat dari kejauhan. Mungkin mereka tidak tega melihat penderitaan Tuhan Yesus, atau juga dikarenakan mereka juga takut diperlakukan sama seperti Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sungguh amat sangat mengerikan. Namun dia rela menjalani semuanya itu. Jika Tuhan Yesus sudah rela mengalami penderitaan yang sangat mengerikan, bukan karena dia tidak mampu melawan, tetapi ia ingin menunjukkan kepada manusia bahwa penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus ini justru dipakai untuk menyelamatkan manusia. Hidup kita dari penderitaan, yaitu kematian yang kekal akibat dosa atau kejahatan yang dilakukan. Penderitaan Tuhan Yesus sudah dalam rencana penyelamatan Allah atas hidup manusia. Bahkan ini pun juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa ada seorang hamba yang datang diutus untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Meskipun demikian, seorang hamba ini sama sekali tidak ditemukan bukti melakukan tindakan kesalahan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus, siapakah yang berani merawat jenazah Tuhan Yesus? Di antara para murid Tuhan Yesus ada 2 orang tokoh dalam bacaan kita hari ini, yaitu yang pertama seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Yusuf berani meminta jenazah kepada masyarakat pemerintahan Romawi. Dia menyadari ada resiko yang harus dihadapi dari keputusan yang diambil. Tindakan Yusuf ini didorong oleh rasa kasih dan hormatnya kepada Tuhan Yesus. Ia rela melakukan itu. Yang kedua, seorang yang bernama Nikodemus. Dia adalah orang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Saat kematian Tuhan Yesus, Nikodemus membawa campuran minyak mur dan gaharu yang digunakan untuk mengurangi bau mayat Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keteladanan Yusuf dan Nikodemus yang sangat menghormati Tuhan Yesus adalah itu wujud bukti bahwa mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pada saat ini mari kita merenungkan. Ketika kita merasa mengasihi Tuhan Yesus, apakah kita semua berani menghadapi apapun risiko, tantangan, cobaan, godaan? Apakah kita tetap mempertahankan iman yang kita miliki? Pada kenyataannya, masih banyak orang yang mengaku Kristen, mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, namun pada umumnya
juga masih banyak tidak bisa mempertahankan iman, tidak berani bersikap tegas mempertahankan iman Kristennya. Sebagai orang yang beriman, seringkali kehilangan karena godaan dengan sebuah tantangan, pergumulan, apalagi cobaan iming-iming kenikmatan dunia, walau itu sesaat dialami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini Jumat Agung, hari Tuhan Yesus mengalami kematian. Bukan karena Dia sudah berbuat jahat, dan Dia juga bukan karena tidak berani melawan. Namun kasih yang sudah ditunjukkan sungguh luar biasa bagi hidup manusia, yaitu kerelaannya berkorban, memberi nyawanya hilang hanya karena Tuhan tidak mengingini kita manusia mengalami penderitaan yang kekal, tetapi kita mengalami kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, beranikah kita memikul salib dengan menjalani setiap pergumulan, cobaan, tantangan, kesulitan atau kegagalan? Ingatlah, kita hidup bersama Tuhan Yesus yang sudah mati, Yesus pula yang menguatkan dan menyertai kita, sehingga kita memiliki sikap seperti Yusuf dan Nikodemus, berani mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Kita bersama-sama masuk dalam saat teduh untuk menghayati firman Tuhan ini. Bapak Ibu Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih,
Jumat Agung adalah perayaan yang sangat penting. Sebab di hari ini Kristus sudah rela mati demi kehidupan gerejanya. Dia yang sedang disiksa, dia yang sedang menderita, dan karena kesengsaraan yang amat sangat itu, hingga dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu semua tak lain karena dosa yang sudah menguasai hidup manusia. Kitalah yang sedang ditanggungnya. Maka saat itu kita sebagai gerejanya akan bersatu dengan kesengsaraan dan kematiannya. Bersatu dengan tubuh dan darahnya. Agar nyatalah seperti yang diucapkan Rasul Paulus. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Marilah kita bersama menyanyi Kidung Jemaat nomor 35 ayat yang keempat. Saudara-saudara, saat ini marilah kita semua datang untuk menerima anugerahnya yang telah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Kita akui semua dosa dan kesalahan kita dengan bersama-sama kita wujudkan menyanyi Kidung Jemaat nomor 29 bait 1 dan 2. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan Paskah bersama para murid, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap berkat serta memecah-mecah dan memberikan kepada para murid sambil bersabda, "Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah dan jadikanlah akan kematian dan kebangkitanku serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah dan layanilah saudara-saudaramu. Inilah tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan karena dosa-dosamu. Demi pengampunan dosamu, perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku dan kebangkitanku serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan makanlah. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah makan roti bersama dengan para murid, Tuhan Yesus mengambil cawan dan menuangkannya, lalu memberikan kepada para murid dan bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang sudah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah dan layanilah saudara-saudaramu. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan minumlah. Saudara-saudara, perjamuan Tuhan sudah usai. Marilah kita bersama-sama merayakan dengan sukacita sambil mengingat firman Tuhan di dalam Galatia 2 ayat 20. "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus
yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam situasi yang sulit karena virus corona COVID-19, Tuhan masih memberi kesempatan untuk melaksanakan perjamuan kudus Jumat Agung walau dilaksanakan di rumah masing-masing. Marilah kita bersama mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Sebagai dasar pengumpulan persembahan, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma, pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-36. Roma 11 ayat 36 yang demikian bunyinya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengiringi persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 169 ayat 1. Saudara-saudara, marilah kita menyatukan hati untuk kita datang kepada Tuhan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang sudah rela memberikan nyawa bagi keselamatan hidup manusia. Pada hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur atas semua anugerah yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, Tuhan berkenan memberkati ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan yang sudah kami himpun. Tuhan kuduskan dan sucikan, sehingga melalui persembahan ini, nama Tuhan kami muliakan. Bersama-sama kami berdoa untuk keadaan bangsa kami Indonesia dan dunia yang saat ini sedang menghadapi COVID-19, mewabahnya virus corona. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai karena virus. Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada mereka. Tuhan, ampuni semua kesalahan dan dosa bangsa kami dan dunia ini. Tuhan, kami mengucap syukur bila Engkau berkenan mengizinkan kami untuk mengalami masalah ini, COVID-19. Dan biarlah dengan masa-masa sulit saat ini, semua orang menjadi sadar dan mau berbalik untuk bertobat, kembali melakukan kehendak-Mu, sehingga Tuhan segera juga akan menghapus malapetaka yang sedang menimpa bangsa kami ini. Bapa, kami juga serahkan gereja-gereja Tuhan, khususnya GKJW Ringin Pitu dan di dalamnya Pepandan Kromengan. Biarlah dengan masa-masa seperti saat ini,
Tuhan tetap kuatkan dan teguhkan iman kami semua para hamba-Mu, majelis jemaat, dan semua yang terlibat dalam tugas panggilan-Mu. Biarlah dengan masa-masa ini, kami semakin memiliki kekuatan dan semangat untuk terus kami berkarya dan mampu menjadi jalan berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa atas semua yang sudah Tuhan lakukan untuk kami. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami juga dimampukan untuk menghayati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu kami memiliki sikap yang terus berani seperti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, membuktikan bahwa kami sungguh mengasihi, menghormati Engkau dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Bapa. Demikian seru doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang sudah mati tersalib, itu yang akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami saat ini, dan memampukan kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna hidup pemberian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kita bersama-sama nyanyikan Kidung Jemaat nomor 183 bait kedua.
Mari kita mengambil saat teduh dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati dan mendewasakan hidup saudara, kini dan selamanya. Amin.